Ratusan tentara Ukraina dievakuasi dari pabrik baja Azovstal 82 hari setelah serangan. Lebih dari 260 tentara Ukraina dievakuasi dari pabrik baja Azovstal yang terkepung di kota pelabuhan Mariupol. Hal itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Gana Maliar pada Senin. 53 tentara yang terluka parah dievakuasi dari Azovstal ke hipotek medis di dekat Novazovsk untuk mendapatkan bantuan medis, kata Maliar dalam sebuah pernyataan pada Selasa 17 Mei. Sebanyak 211 lainnya tambahnya dibawa keluar melalui koridor kemanusiaan ke Olenivka. Baik Novazovsk dan Olenivka sekarang berada di bawah kendali pasukan Rusia dan separatis yang didukung Rusia. Prosedur pertukaran akan dilakukan untuk kepulangan mereka lebih lanjut, kata Maliar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pihaknya berharap dapat menyelamatkan nyawa anak laki-laki. Saya ingin menggarisbawahi, Ukraina membutuhkan pahlawan Ukraina hidup-hidup. Ini adalah prinsip kami, katanya dalam sebuah pernyataan video pada Senin malam. Lebih dari 260 tentara Ukraina, banyak dari mereka terluka, dievakuasi dari pabrik baja Azovstal yang terkepung di kota pelabuhan Mariupol. Tampaknya untuk menyerahkan kendali kota Rusia setelah 82 hari pengeboman. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Gana Maliar mengatakan pada Senin malam bahwa 53 tentara yang terluka parah telah dibawa ke rumah sakit di kota Novazovsk yang dikuasai Rusia, dan lebih dari 200 lainnya dibawa melalui koridor ke Olenivka. Tidak jelas berapa banyak tentara yang tersisa di pabrik baja itu, tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata, "Kami berharap dapat menyelamatkan nyawa anak-anak kami. Saya ingin menekankan Ukraina membutuhkan pahlawan Ukraina hidup-hidup. Ini adalah prinsip kami," katanya dalam sebuah pernyataan video. Evakuasi kemungkinan akan menandai akhir dari pertempuran berdarah. Evakuasi kemungkinan akan menandai akhir dari pertempuran berdarah terpanjang dalam perang Ukraina dan kekalahan besar bagi Ukraina. Mariupol sekarang berada dalam reruntuhan setelah blokade Rusia yang dikatakan Ukraina telah menewaskan puluhan ribu orang di kota itu. Bagi orang Ukraina, pabrik Azovstal menjadi simbol perlawanan. Ratusan pasukan telah bertempur di sana, bahkan setelah sisa kota jatuh ke tangan pasukan Rusia. Diyakini bahwa sekitar 600 tentara berada di dalam pabrik baja. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa tentara yang mempertahankan pabrik baja telah memenuhi misi tempur mereka. Komando militer tertinggi telah memerintahkan komandan unit yang ditempatkan di Azovstal untuk menyelamatkan nyawa individu, kata staf umum dalam sebuah pernyataan di akun Facebooknya. Upaya terus dilakukan untuk menyelamatkan para pembela yang tersisa di tanah Azovstal. Rezimen Azov dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa mereka menjalankan perintahnya untuk menyelamatkan nyawa para prajuritnya. Rezimen Azovnya yang di masa lalu memiliki afiliasi nasionalis sayap kanan adalah milisi yang dibentuk untuk melawan Rusia setelah invasi ke Ukraina pada 2014, tapi menjadi unit Garda Nasional Ukraina. Untuk menyelamatkan nyawa, seluruh garnison Mariupol menerapkan keputusan yang diadopsi oleh komando militer tertinggi dan berharap untuk mendukung rakyat Ukraina, kata Resimen Azov di jejaring sosial. Dikatakan pasukannya di Mariupol di Laut Azov di Tenggara bertahan selama 82 hari, memberikan waktu bagi sisa Ukraina untuk melawan pasukan Rusia dan mengamankan senjata barat yang diperlukan untuk melawan serangan Rusia. Sejak Rusia melancarkan invasi pada bulan Februari, penghancuran Mariupol telah menjadi simbol dari kemampuan Ukraina untuk melawan invasi Rusia dan kesediaan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina yang teguh. Evakuasi terjadi beberapa jam setelah Rusia mengumumkan bahwa mereka telah setuju untuk mengevakuasi tentara Ukraina yang terluka ke fasilitas medis di Novazovsk. Kesepakatan yang telah dicapai tentang transportasi yang terluka, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Sebuah koridor kemanusiaan telah dibuka di mana tentara Ukraina yang terluka dibawa ke fasilitas medis di Novazovsk. Pembela terakhir Azovstal bertahan selama berminggu-minggu di bunker dan terowongan yang dibangun jauh di bawah tanah untuk menahan perang nuklir. Warga sipil dievakuasi dari dalam pabrik, yang merupakan salah satu instalasi logam terbesar di Eropa di muka bulan ini. Istri anggota Resimen Azov menggambarkan kondisi di pabrik pada Senin pagi. Mereka berada di neraka, mereka menerima luka baru setiap hari. Mereka tanpa kaki atau lengan dan kelelahan dan tidak ada obat, kata Natalia Zaretskaya. Sebanyak 211 lainnya tambahnya dibawa keluar melalui koridor kemanusiaan ke Olenivka. Baik Novazovsk dan Olenivka sekarang berada di bawah kendali pasukan Rusia dan separatis yang didukung Rusia. Prosedur pertukaran akan dilakukan untuk kepulangan mereka lebih lanjut, kata Maliar. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pihaknya berharap dapat menyelamatkan nyawa anak laki-laki. Saya ingin menggarisbawahi, Ukraina membutuhkan pahlawan Ukraina hidup-hidup. Ini adalah prinsip kami, katanya dalam sebuah pernyataan video pada Senin malam. Lebih dari 260 tentara Ukraina, banyak dari mereka terluka, dievakuasi dari pabrik baja Azovstal yang terkepung di kota pelabuhan Mariupol.
tampaknya untuk menyerahkan kendali kota Rusia setelah 82 hari pengeboman. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina Hanna Maliar mengatakan pada Senin malam bahwa 53 tentara yang terluka parah telah dibawa ke rumah sakit di kota Novazovsk yang dikuasai Rusia, dan lebih dari 200 lainnya dibawa melalui koridor ke Olenivka. Tidak jelas berapa banyak tentara yang tersisa di pabrik baja itu, tetapi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berkata, "Kami berharap dapat menyelamatkan nyawa anak-anak kami. Saya ingin menekankan Ukraina membutuhkan pahlawan Ukraina hidup-hidup. Ini adalah prinsip kami," katanya dalam sebuah pernyataan video. Evakuasi kemungkinan akan menandai akhir dari pertempuran berdarah. Evakuasi kemungkinan akan menandai akhir dari pertempuran berdarah terpanjang dalam perang Ukraina dan kekalahan besar bagi Ukraina. Mariupol sekarang berada dalam reruntuhan setelah blokade Rusia yang dikatakan Ukraina telah menewaskan puluhan ribu orang di kota itu. Bagi orang Ukraina, pabrik Azovstal menjadi simbol perlawanan. Ratusan pasukan telah bertempur di sana bahkan setelah sisa kota jatuh ke tangan pasukan Rusia. Diyakini bahwa sekitar 600 tentara berada di dalam pabrik baja. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan bahwa tentara yang mempertahankan pabrik baja telah memenuhi misi tempur mereka. Komando militer tertinggi telah memerintahkan komandan unit yang ditempatkan di Azovstal untuk menyelamatkan nyawa individu, kata staf umum dalam sebuah pernyataan di akun Facebooknya. Upaya terus dilakukan untuk menyelamatkan para pembela yang tersisa di tanah Azovstal. Rezimen Azov dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa mereka menjalankan perintahnya untuk menyelamatkan nyawa para prajuritnya. Rezimen Azovnya yang di masa lalu memiliki afiliasi nasionalis sayap kanan adalah milisi yang dibentuk untuk melawan Rusia setelah invasi ke Ukraina pada 2014, tapi menjadi unit Garda Nasional Ukraina. Untuk menyelamatkan nyawa, seluruh garnisun Mariupol menerapkan keputusan yang diadopsi oleh komando militer tertinggi dan berharap untuk mendukung rakyat Ukraina, kata Resimen Azov di jejaring sosial. Dikatakan pasukannya di Mariupol di Laut Azov di Tenggara bertahan selama 82 hari, memberikan waktu bagi sisa Ukraina untuk melawan pasukan Rusia dan mengamankan senjata barat yang diperlukan untuk melawan serangan Rusia. Sejak Rusia melancarkan invasi pada bulan Februari, penghancuran Mariupol telah menjadi simbol dari kemampuan Ukraina untuk melawan invasi Rusia dan kesediaan Rusia untuk menghancurkan kota-kota Ukraina yang teguh. Evakuasi terjadi beberapa jam setelah Rusia mengumumkan bahwa mereka telah setuju untuk mengevakuasi tentara Ukraina yang terluka ke fasilitas medis di Novazovsk. Kesepakatan yang telah dicapai tentang transportasi yang terluka, kata Kementerian Pertahanan Rusia. Sebuah koridor kemanusiaan telah dibuka di mana tentara Ukraina yang terluka dibawa ke fasilitas medis di Novazovsk. Pembela terakhir Azovstal bertahan selama berminggu-minggu di bunker dan terowongan yang dibangun jauh di bawah tanah untuk menahan perang nuklir. Warga sipil dievakuasi dari dalam pabrik, yang merupakan salah satu instalasi logam terbesar di Eropa di muka bumi ini. Istri anggota Resimen Azov menggambarkan kondisi di pabrik pada Senin pagi. Mereka berada di neraka, mereka menerima luka baru setiap hari. Mereka tanpa kaki atau lengan dan kelelahan dan tidak ada obat, kata Natalia Zaretskaya. Adalah milisi yang dibentuk untuk melawan Rusia setelah invasi ke Ukraina pada 2014, tapi menjadi unit Garda Nasional Ukraina. Untuk menyelamatkan nyawa, seluruh garnisun Mariupol menerapkan keputusan yang diadopsi oleh komando militer tertinggi